Mari buka Alkitab saudara, tapi sebelumnya buka juga buku saudara dan siapkan alat tulis saudara. Kita akan sambung firman Tuhan kita. Saudara siap? Mengenai apa firman Tuhan kita saudaraku? Bagaimana kita tidak boleh sombong, tidak boleh tidak boleh tinggi. Oke, sama itu? Sama ya, berteman. Sama juga artinya angkuh, sombong, tinggi hati, itu semua adalah watak, perangai, sikap hati daripada setan. Karakter daripada setan, dosa yang paling tua, dosa yang pertama, melawan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, hendak menyamai Tuhan, hendak mengatasi Tuhan. Itu dia kesombongan. Jadi jangan anggap remeh mengenai kesombongan atau keangkuhan. Dosa kesombongan, dosa keangkuhan adalah perkara yang sangat serius dan harus kita basmi sepenuhnya dari kehidupan kita. Amin. Katakan, saya basmi sepenuhnya dari kehidupan saya. Karena dosa itu melawan Tuhan sendiri, ya. Itu tidak sekedar mau lebih hebat dari orang lain saja, tidak. Itu akarnya mau lebih hebat dari Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Lucifer, mau menyamai Tuhan. Ciptaan hendak mengungguli pencipta, itu adalah hal yang mustahil. Segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan Yesus. Adakah saudara diberkati? Itu dari Tuhan, untuk Tuhan. Katakan amin. Adakah saudara pintar? Adakah saudara cantik? Adakah saudara bertalenta? Adakah saudara memiliki kelebihan-kelebihan yang lain? Orang tua saudara sudah selamat, generasi di atas saudara sudah lahir baru. Itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Tidak ada yang perlu disombongkan. Saudara tidak perlu menyombongkan diri daripada orang yang orang tuanya belum selamat, orang yang lebih miskin, orang yang lebih bodoh, orang yang lebih hitam kulitnya, atau apa saja ukuran-ukuran yang dipakai oleh dunia ini untuk menunjukkan tingkat kesuksesan. Saudaraku, semua datang dari Tuhan, dan bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Amin. Hari ini kita akan belajar beberapa ciri-ciri lagi mengenai kesombongan, agar betul-betul kita telanjangi, kita nyatakan semua perbuatan kegelapan dan kita berbalik daripadanya. Kita adalah anak-anak terang. Kita hidup di dalam terang. Baik, silakan saudara catat. Keangkuhan adalah alasan bagi watak yang pemarah. Jadi kalau kita memiliki kebiasaan marah, suka marah, sedikit-sedikit marah, itu bisa jadi sumbernya adalah kesombongan kita. Saudara mengerti? Keangkuhan adalah alasan bagi watak yang pemarah. Orang yang angkuh memiliki luapan amarah yang terus-menerus. Orang yang angkuh memiliki luapan amarah yang terus-menerus sebab egonya begitu sensitif. Nah, perhatikan kemarin. Saudara pernah nggak melihat teman-teman saudara, ada yang gampang sekali marah, ada yang lebih susah marah? Bisa nggak saudara bedakan? Ada, amin? Bagi beberapa orang dia gampang marah seperti Raselia iklan di TV kalau tidak makan. Jadi kapan dia lapar, dia lebih gampang marah. Dia langsung berubah jadi orang lain. Pernah lihat iklan itu? Tapi firman Tuhan ini tidak mengenai iklan itu. Ini mengenai bukan karena tidak ada makanan di perutnya, ya, tetapi karena kesinggung egonya, cepat kali kesinggung. Seperti tanaman putri malu, jangankan kena tangan kita, angin berembus kita hembus saja. Belum benda padat ya, udara kita hembus saja kepada daun putri malu, kena dia langsung ya, tutup dia langsung. Nah, begitu orang-orang yang punya keangkuhan. Apa saja yang menyinggung dia, sedikit saja, begitu sensitif, cepat marah. Jadi kalau ada kita di sini, apakah marah saudara itu diketahui orang atau tidak diketahui orang, bukan itu masalahnya. Saudara tahu. Kalau diketahui orang artinya itu ketika saudara merasa marah, saudara luapkan dengan perkataan-perkataan yang menyatakan kemarahan saudara. Saudara mengerti? Saudara ucapkan perkataan kasar, saudara ucapkan perkataan keras, nada saudara naik,
ya muka saudara merah, muka saudara menjadi lebih, ya perkataan baiknya serius, padahal sebenarnya bukan serius, cemberut, ya, tangan saudara mengepal, saudara mulai menumbuk barang-barang yang ada dekat saudara, itu diketahui orang. Tetapi ada juga orang, dia marah, orang lain nggak tahu, dia bisa pakai topeng yang sangat baik, dia sembunyikan, wajah tetap sama, tangan tidak mengepal, tetapi di dalam dia mendidih. Sama aja, karena Tuhan melihat yang di dalam. Jadi kalau saudara orangnya yang sangat mudah untuk marah, terlepas dari itu diluapkan diketahui orang atau tidak diketahui orang, tapi saudara tahu, ini hari yang baik lagi-lagi untuk bertobat. Buanglah ego saudara, keangkuhan saudara, kesombongan saudara. Karena orang yang sombong seperti ini, dia selalu marah kepada semua orang. Tidak bisa dipuaskan. Dia mau menang sendiri. Semua orang salah. Kehendaknya yang harus jadi. Kapan kehendaknya tidak jadi, dia marah. Bagaimana hidup begitu sebagai anak Tuhan? Kalau orang dunia oke lah. Apalagi kalau dia orang dunia dan dia telah mencapai posisi yang tinggi. Oke lah. Dia bisa hidup seperti itu. Tapi kita anak Tuhan tidak demikian. Kita hidup seperti Yesus. Kita hidup bukan untuk dilayani, bukan supaya kehendak kita jadi, tetapi untuk melayani. Saudaraku, orang yang selalu marah ketika tidak mendapat kehendak mereka sendiri, mereka kemudian memakai cara mereka sendiri. Nah, ini yang bahaya. Lalu bersama-sama dengan kemarahan tersebut, datang pula kepahitan. Apa saudara? Datang dendam dan banyak hal-hal jahat lainnya. Pertengkaran, pertikaian, kritik, itu hal-hal jahat lainnya. Sangat mudah untuk mengkritik. Gak ada sulitnya menemukan kesalahan orang lain. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah kamu menghakimi supaya kau tidak dihakimi. Dan kalau boleh saya bilang pada saudara, Tuhan sendiri tidak menghakimi manusia sebelum dia mati. Kan nanti kan ada penghakiman. Jadi kenapa kita sama-sama hidup pun kita sibuk menghakimi orang lain? Ya, kalau dalam Matius dikatakan selumbar dan balok, masih ingat? Yang selumbar di mata orang kita lihat, balok di mata kita sendiri tidak kita lihat. Dan itu semua dilakukan oleh orang yang sombong. Gampang marah, gampang menuntut, gampang dendam, gampang sakit hati, gampang mengkritik. Saudaraku, jangan mengkritik. Jangan menuntut saja, tolong orang. Ya, negeri ini sangat sedikit orang yang dikabarkan, saya yakin Tuhan sediakan orang-orangnya, tapi yang dikabarkan masuk media yang mau menolong Jokowi. Justru yang ditunjukkan semua mengkritik dia, maunya dia begini, maunya dia begitu, maunya dia begini. Belum tentu kalau orang-orang tersebut duduk di posisi presiden mampu melakukan seperti yang dilakukan presiden sekarang. Tetapi mereka taunya maunya begitu, maunya begini, maunya begitu. Kenapa? Ngomong mudah. Kita jangan begitu. Dimulai dengan, gak usah dululah kepada presiden, kepada orang-orang yang Tuhan taruh dalam lingkup kita. Pada presiden tentunya kita harus doakan tiap hari. Harus doakan Bapak Jokowi dilindungi Tuhan. Tiap kali belusukan, tiap kali pergi kemana saja, supaya negeri ini bisa diberkati oleh kepemimpinannya. Amin. Tapi yang mau saya tekankan kepada saudara, kalau kita melihat kekurangan daripada orang lain, kekurangan daripada pemimpin, kekurangan daripada sesama kita, jangan marah. Khususnya apabila kekurangan itu mempengaruhi kita, menyakiti kita, justru tolong orang lain. Nah, itu yang sulit. Tetapi bisa kalau kita mengesampingkan ego kita, mengesampingkan kepentingan pribadi kita, kesombongan kita dan keangkuhan kita, dan punyai hati Tuhan. Hati Tuhan bagi mereka. Saudara misalnya penari, gampang saja misalnya bilang sama pemusik, kalau saudara menari di satu tempat, pemusiknya katakanlah masih yang baru, gak cocok temponya, ya, sehingga tarian saudara rasanya gak pas. Ngomong, maunya bodoh kali sih main musik gitu aja gak bisa, maunya kayak abang yang sana, maunya kayak kakak yang itu pandai main musik. Saudaraku, saudara disuruh mainkan belum tentu bisa. Saudara mengerti? Ada Ben? Sama halnya, saudara penyanyi, saudara lihat anak-anak ini bangun
piramid berjatuhan semua. Lalu saudara bilang, latihanlah. Masa udah sekian lama bikin piramid aja susah. Kita bikin piramid 3 orang belum tentu berdiri. Ada amin? Lalu apa yang harus kita buat? Saudaraku, misalnya pemusik saudara temponya tidak tepat, tidak apa-apa. Saudara buat gerakan sedemikian rupa dan berbuat seolah tidak ada kesalahan sehingga jemaat tidak tahu. Itu bagian saudara menutupinya. Lalu mencari waktu untuk berlatih bersama. Saudara penyanyi, saudara lihat mereka berjatuhan, saudara bikin lagu yang berikutnya sehingga tidak ketara. Terus saudara kasih kesempatan mereka membangunnya kembali. Nah, itu kalau kita tidak ego, tidak penuh dengan kesombongan. Tapi kalau orang yang sombong, dia akan cepat marah dalam pikirannya. Kalau saudara menyanyi, rusaklah lagu ini. Jadi saya pun ikut terimbas. Karena saya sudah menyanyi dengan suara yang bagus, gara-gara piramid ini runtuh, tidak ada lagi hadirat Tuhan di lagu ini. Bisa, pilihan kita mau berpikir bagaimana. Tapi firman Tuhan ini mengajari, jangan hidup sebagai orang yang demikian. Sikit-sikit marah, sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit ya dirinya yang dipikirkan. Mari kita pikir bagaimana untuk menolong orang lain. Amin saudaraku. Bagaimana untuk tidak lagi hidup dalam watak yang pemarah, watak yang sensitif, watak yang penuh dengan kepahitan. Hati-hati, dengarkan baik-baik. Orang yang penuh dengan kesombongan atau keangkuhan tidak dapat melepaskan kesalahan orang lain. Hal-hal yang bertahun-tahun sudah berlalu masih diingat. Kesalahan-kesalahan yang sudah lama berlalu masih diingat dan diperkarakan kapan ada kesempatan. Itu sebabnya pada hari ini tetapkan hati saudara bebas dari semua luka hati, bebas dari semua kepahitan, bebas dari semua amarah. Saudaraku, coba buka Ibrani 12 ayat 15. Saudara bisa bebas. Apa saudaraku? Bisa bebas. Cukup kasih karunia Tuhan. Jangan mau diikat oleh semua kepahitan hati. Ibrani 12 ayat 15. Mari baca kuat-kuat. 1, 2, 3, ya. Oke, mari baca seperti ini. Saya tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Siap? Bisa baca kuat-kuat? Oke, 1, 2, 3 ya. Jadi saudaraku, kita kan masing-masing beda jalan hidup kita ya. Loh, ada amin? Ada saudara yang orang tua saudara mendukung saudara melayani, ada saudara yang orang tua saudara menunggu dengan cambuk di rumah kalau saudara pulang melayani. Tapi tiap-tiap orang di antara saudara cukup kasih karunia Tuhan untuk mengatasinya. Katakan amin. Tidak perlu dendam, tidak perlu sakit hati oleh semua kesakitan hidup yang saudara alami. Dan tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Yang perlu saudara lakukan, terima kasih karunia Tuhan. Supaya tidak ada akar yang pahit di dalam. Tidak ada watak yang pemarah di dalam. Kalau saudara kenal ada seorang hamba Tuhan, perempuan, umurnya hampir sama dengan Ibu Mute, namanya Joyce Meyer. Dia juga mengalami banyak kehidupan yang tidak mengenakan. Salah satunya adalah bapaknya sendiri berpuluh-puluh tahun mengabuse dia. Apa bahasa Indonesia? Pelecehan kepada dia, melakukan pelecehan kepada dia. Itu hal yang bisa menimbulkan luka hati selamanya. Tetapi dia menerima kasih karunia Tuhan, sehingga dia tidak ada dendam kepada bapaknya. Saya tidak bilang memorinya sama sekali lupa, tentunya tidak bisa lupa. Justru memori itu ada tetap, tetapi tidak menimbulkan lagi rasa sakit. Yang ada hanya kesaksian kemenangan. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Kejadian 50. Coba saudara buka buku Kejadian 50. Kejadian 50, baca kuat-kuat ayat 20. Dapat?
Baca kuat-kuat. 1, 2, 3 ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau mau tanya salah satu orang yang banyak menderita di Alkitab, Yusuf bisa menang. Ya, dia banyak menderita, tetapi dia tidak menyimpan satu kepahitan, akar pahit. Justru dia mampu berkata, kamu memang membuat ini maksudmu jahat padaku, tetapi Tuhan membuatnya jadi kebaikan. Aku bisa jadi penyelamat bagi kamu, penyelamat bagi Mesir, penyelamat bagi seluruh dunia. Maka Yusuf dipakai sebagai lambang Tuhan Yesus, penyelamat dunia. Jadi kalau saudara menerima kasih karunia Tuhan, sejahat apapun orang pada saudara, saudara kelak dapat bersaksi seperti Yusuf. Gak usah kelak lah, sekarang pun dapat bersaksi seperti Yusuf. Itu menjadi kebaikan. Bolehlah tepuk tangan di situ ya. Maka saudara mengalami kekurangan, ketidakadilan, penindasan, bukan dari orang dunia, dari sesama anak Tuhan kalau perlu. Tidak perlu menyimpan watak yang pemarah, kekecewaan. Kenapa dia begitu ya? Kalau tadi dia tidak begitu, maka aku tidak akan pemarah begini. Tidak ada. Saudara katakan, saya terima kasih karunia Tuhan. Tidak ada lagi akar yang pahit. Semua mendatangkan kebaikan. Di mana ayatnya itu? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat. Coba baca kuat-kuat. Dapat? Terima ini dengan iman, amin. Oke, 1, 2, 3 ya. Nah, itu dia. Jadi hari ini jangan lagi ada marah-marah. Jangan lagi ada menuntut-menuntut. Kalau ada kekurangan, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau saya buat mengisi kekurangan itu. Ya saudara misalnya guru sekolah minggu anak, di banyak tempat sudah ada pemain musik, di beberapa tempat belum ada. Jangan gampang kali menuntut, mana pemain musik, mana sistem, mana itu. Dulu gereja dibangun gak ada apa-apa, kita semua harus kerja sama. Kalau belum ada pemusik, saudara belajar musik. Saudara nggak tahu belajar musik, saudara ambil Coca-Cola kosong, gini-gini saudara. Toh anak sekolah minggu anak, ini misalnya. Saudara mengerti? Saudara pelayan English service juga demikian. Saudara penyanyi, saudara pemusik, saudara seleb. Dalam pelayanan kita, jangan miliki watak pemarah, watak sakit hati, watak dendam, watak menuntut. Tolong miliki watak Yesus, watak rendah hati, watak melayani. Di mana ada kekurangan, cemplungkan diri saudara di situ. Kalau bolong selalu berkata, sorong diri. Amin saudaraku. Lalu kalau semua kita bekerja sama, maka Tuhan memimpin semua menduduki tempatnya di dalam tubuh Kristus. Ya, makin lama makin baik, makin terang, makin jelas tempat saudara. Dan makin teguh saudara dalam panggilan saudara. Tapi saudara perlu setiap perkara kecil, nah Tuhan beri perkara besar. Mari katakan, angkat tangan saudara. Saya berhenti marah-marah. Saya berhenti menuntut. Saya mau mengampuni. Saya mau rendah hati. Saya mau melayani. Oh Tuhan Yesus, saya lupakan yang di belakang. Segala sakit hati saya lupakan. Saya arahkan diri pada apa yang di hadapan saya dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yakni panggilan Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Katakan amin. Amin. Salam dulu kiri kanan. Katakan, tidak ada kepahitan saudaraku. Salam belakang depan. No maya-maya saudaraku. No maya-maya. No menuntut-menuntut. Sukacita saudaraku. Sukacita, bersyukur. Amin. Amin. Mari catat yang berikutnya. Keangkuhan adalah alasan utama
bagi tidak adanya kedamaian. Keangkuhan adalah alasan utama bagi tidak adanya kedamaian. Banyak konflik akan berhenti apabila keangkuhan disingkirkan. Berdoa dulu. Berdoa. Sekali lagi, keangkuhan adalah alasan utama tidak adanya kedamaian. Banyak konflik akan berhenti apabila keangkuhan disingkirkan. Bukalah Alkitab saudara dari Amsal 13 ayat 10. Amsal 13 ayat 10. Dapat saudaraku, hari ini kalau sempat saya akan sambung poin berikutnya. Kalau tidak, kita akan berhenti di poin ini karena kita juga mau menerima perjamuan kudus. Siapkan hati saudara, amin. Baik, Amsal 13 ayat 10. Mari baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3, ya. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Kalau mau berkelahi perlu 2 orang. Coba ulangi dulu. Kalau minimal. Kalau 1 orang berkelahi, apa namanya? Gangguan jiwa. Ya, gangguan jiwa. Gak usah bilang enggak maksudnya berkelahi dengan setan. Jangan dulu masuk ke situ ya. Maksud saya kalau sendiri dia marah-marah dia sendiri, itu gangguan mental. Ada yang salah dengan pemikirannya. Tapi kalau betul-betul ada pertikaian, pertengkaran, konflik, itu minimal butuh 2 orang. Dengan kata lain, kalau 1 orang tidak mau, tidak jadi konflik tadi. Jadilah 1 orang itu. 1 orang yang tidak mau menanggapi keangkuhan. Saudaraku, minggu lalu saudara masih ingat firman Tuhan, bahwasanya Tuhan Yesus pun membatasi dirinya ketika dia hidup di dunia ini. Dia maha hadir, bisa pindah tempat, bukan bisa pindah tempat, dia bisa ada di mana-mana. Amin. Omniscient, omnipresent. Ya, tapi ketika dia ada dalam bentuk manusia, dialah untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain harus jalan. Ya kan? Penjaga Israel tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Tuhan Yesus kecapean, tidur. Betul? Harus naik perahu. Jadi dia tidak sibuk menunjukkan aku yang paling hebat, aku yang dahsyat, aku bisa melakukan banyak keajaiban. Tidak. Dia melayani manusia pada saat itu seturut dengan pimpinan Bapa, kehendak Bapa di dalam tubuh. Saudara, kalau saudara bisa membatasi diri saudara untuk tidak selalu menunjukkan saudara yang paling benar, saudara yang paling tahu, entah betul atau enggak, anggaplah betul, maka banyak konflik akan dihindarkan, terutama dalam hubungan saudara suami istri ataupun sesama kita dalam pelayan Tuhan, dalam hubungan apa saja. Tapi kalau setiap saat saudara harus menunjukkan ini kebenarannya, apa yang saya bilang paling benar, inilah dia, ikutilah ini. Dan kemudian ketika terjadi sesuatu yang salah karena tidak mengikuti saudara, lalu saudara pun harus membunyikan, itulah apa aku bilang. Itu tidak membawa kebaikan apapun. Itu hanya memanas-manasi saja situasi yang memang tadinya sudah panas. Itu bolehlah dibuang dari hidup kita. Ya, perkataan apa aku bilang, kalau tadinya kau dengarkan yang aku bilang. Hari ini kita belajar untuk bisa menahan diri, tidak selalu menyatakan kebenaran kita setiap saat. Karena firman Tuhan berkata, jikalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Ada amin? Ada amin? Di mana tertulis? Buka buku Roma. Ada yang sudah dapat? Roma 12 ayat ayat 18, betul.
Pak saudaraku, mari baca kuat-kuat Roma 12 ayat 18. 1, 2, 3, ya. Memang ada beberapa orang, apapun dibuat, mau berkelahi. Ya, bahkan saya pernah dengar ada orang-orang yang berkata, kalau nggak berkelahi dia pada hari itu, nggak kuat badannya, nggak sehat dia. Keinginan untuk melawan orang itu membuat dia kuat. Nah, itulah orang-orang yang dikuasai oleh iblis. Kekuatannya datang dari perkelahian. Ya, kalau pemazmur bilang, dalam waktu tidur pun dia merancangkan kejahatan. Jangan jadi orang begitulah. Ya, dalam pemikiran pun, dalam mimpi pun, dan saudara pikir besok ketemu dia, apa aku jawab biar menang aku. Aku bilang begini, nanti jawabnya begitu, aku jawab lagi begini. Aduh. Itu hidup lama. Itu hidup yang dikuasai keangkuhan. Gak ada kemenangan di dalam pertikaian. Amin saudara. Kalau bertengkar, dua-dua salah, dua-dua kalah. Kalau kami waktu anak-anak bertengkar sama Ibu Munte, dua-dua kena rotan. Gak ada itu dibilang yang ini yang salah, maka ini disayang, ini yang dirotan. Gak ada. Kalau sudah sempat bertengkar, dua-dua kena rotan. Gak ada itu rotan lebih banyak, ini rotan lebih sedikit. Gak ada. Dua-dua sama banyaknya. Dua-dua nangis, dua-dua sakit. Jadi saudaraku, kalau sudah ada pertikaian dalam hidup saudara, tidak perlu sibuk membenarkan diri, ya, membuat alasan dianya yang salah Tuhan, bukan saya. Jangan, cari perdamaian, usahakan berdamai. Dari pihak saudara, usahakan berdamai. Saya bilang tadi, ada orang-orang yang memang tidak mau berdamai, jangan saudara jadi orang itu. Amin. Amin. Jangan saudara jadi orang tersebut. Jangan persulit orang minta maaf kepada saudara. Jangan ungkit hal-hal 5, 10 hari, 5 jam yang lalu, apalagi 5 tahun yang lalu. Tuhan pun tidak mengingat dosa saudara. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya dosa-dosa kita daripada kita. Ke dalam tubir laut, dibuangnya dosa kita. Kita pun jangan ingat dosa orang. Alkitab berkata, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dosa kita juga tidak diampuni. Saudaraku, mari ampuni. Mari hidup dalam damai. Mari hidup dalam damai. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa di sini anak Tuhan? Saudara anak Tuhan, saudara harus bawa damai. Jadi kalau dalam suatu situasi perkumpulan sudah ada ketegangan, saudaraku, saudara datang, berhembus angin damai. Bahkan kalau perlu dalam pertemuan rohani pun, ya, maksud saya pertemuan dengan sesama pelayan, masuk dalam satu topik yang agak panas, saudara mengeluarkan komentar yang diredakan semua panas itu, sejuk suasananya. Amen. Mari angkat tangan saudara, mari ucapkan, saya membawa damai. Saya tidak mau lagi berkelahi. Saya adalah pembawa damai. Saya fokus kepada Tuhan. Bukan kepada orang. Bukan kepada masalah. Tapi kepada Tuhan. Katakan amin. Baik, yang terakhir. Keangkuhan adalah alasan utama atau faktor utama untuk kekacauan mental dan emosional. Nah, ini yang saya bilang tadi, sakit jiwa. Kekacauan mental dan emosional. Oke, perhatikan kemarin. Saudaraku, kalau kita angkuh, itu menyiksa hati kita, ya, itu mengeringkan emosi kita, menghabiskan seluruh tenaga kita, ya, seluruh apa yang ada dalam jiwa kita dikeringkannya semua. Si angkuh atau si iblis adalah pribadi yang rusak mental, rusak emosional. Iblis adalah pribadi yang rusak mental dan emosional karena keangkuhannya. Banyak orang sakit jiwa, kenapa? Karena tidak mau menerima kenyataan. Kalau saudara tanya orang-orang di rumah sakit jiwa,
itu tidak jadi begitu saja, karena ada satu kejadian yang tidak boleh, tidak mau dia menerima kenyataan itu. Ya, cerita yang paling banyak saya dengar karena diputuskan pacar, dikhianati, ditinggalkan, apakah oleh pacar ataupun oleh kekasih ataupun oleh pasangan hidup, dan tidak mau menerima keadaan itu. Bahwasanya pasangannya ini menganggap dia lebih buruk, ada perempuan lain yang lebih baik atau ada pria lain yang lebih baik dan meninggalkan dia. Lalu apa yang terjadi? Sakit jiwa. Jangan biasakan tidak dapat menerima kenyataan. Ya, saya pernah khotbah di Selek beberapa tahun yang lalu. Waktu itu gedung gereja ini belum secantik ini, khotbah masih luar-luar. Lalu saya sampaikan firman Tuhan bahwasanya ada hal-hal di dalam hidup ini yang tidak dapat diubah lagi. Lalu satu orang anak Selek laki-laki berteriak-teriak, ya, dan harus diamankan. Lalu pulang Selek dilayani secara pribadi. Saya tanya, kenapa berteriak-berteriak? Lalu dia bilang dengan sangat tegas kepada saya, dengan air mata, dengan tangan terkepal, dan emosional. Apa yang kakak khotbahkan adalah sesat. Kakak bilang ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Kakak tidak mengajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berarti segala sesuatu bisa berubah. Saya tidak bisa terima, itu sebabnya saya berteriak. Saya bilang sama dia, firman Tuhan dan yang saya ucapkan tidak bertentangan. Tetapi memang ada hal yang tidak bisa diubah lagi. Tidak bisa, Kak, semua bisa berubah. Semua bisa menjadi baru. Biar saya katakan kepadamu, sini dulu. Kalau kau berbuat najis dengan seorang perempuan, dengan seorang perawan, saya katakan, maka dia tidak akan lagi menjadi perawan. Ini saya ucapkan untuk serang pada saudara. Hal itu tidak bisa diubah. Bagaimana kau mengubahnya? Kau doakan 10 kali. Oleh bilang Yesus sembuh, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Itu keadaan yang tidak bisa berubah. Tapi bila bertobat, maka yang seharusnya masa depannya rusak, tidak ada lagi yang mau, dia harus menanggung malu. Tapi bila bertobat, dalam tahun-tahun pemulihannya, 5 tahun kemudian atau berapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian, Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan. Dia bisa menikah dengan baik-baik, punya anak dengan baik-baik, dan anaknya itu tidak perlu tahu apa yang dilakukannya. Baru terbuka lah matanya. Oh iya ya. Saudaraku, orang kalau sakit mental begitu, gak bisa nerima kenyataan. Saudara, adakah kegagalan saudara alami? Adakah orang tidak menghormati saudara sebagaimana seharusnya? Tolong jangan angkuh kali sehingga tidak mampu menerima itu, lalu jadi sakit mental. Yang dimulai dengan yang di atas tadi, sikit-sikit marah, sikit-sikit kecewa, sikit-sikit sakit hati. Itu kalau diteruskan ujungnya sakit jiwa. Makanya bebas selalu. Ini tiap kali hari Sabtu seperti ini diajak berdoa, disuruh bebas, bebas. Ya, jangan keraskan hati, jangan sombong. Apa nanti dilihat orang? Aku kedudukanku sudah sini, di luar sana aku direktur. Nanti di sini aku angkat tangan, disuruh lompat-lompat. Apa kata orang? Gak ada orang lihat, semua orang berdoa sayang. Bebaskan dirimu. Terima Roh Kudus. Sekali Kak Vicky memimpin, biarkan pengurapan Tuhan mengalir. Tiap kali firman disampaikan, terima. Ya, sehingga saudara bebas selalu, hidup dalam damai selalu, tidak ada konflik. Tidak ada konflik dalam hati saudara. Tidak ada konflik dengan orang lain. Hidup rumah tangga saudara diberkati. Bagi saudara sudah menikah, bagi saudara yang belum menikah, saudara bawa damai kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada pasangan hidup saudara. Kenapa? Karena walau saudara benar, dia salah, saudara bisa menahan diri. Konflik dihindari. Amin saudaraku. Bapak founder selalu mengajari kami, ya. Bapak Munte dulu pada waktu dia hidup, dia selalu berkata, fokus sama Tuhan. Fokus sama hal-hal besar. Karena banyak kali orang menjahati Bapak di depan mata kami. Semakin besar umur kami, semakin kami lihat bahwasanya pelayanan tidak seindah seperti yang ditunjukkan oleh Bapak dan Ibu Munte. Ya. Orang-orang yang dipercayai itu yang pertama mengkhianati. Dan kami merasa dengan kedudukan Bapak, seharusnya Bapak mengambil sedikit tindakan. Atau setidaknya berkomentarlah di khotbah. Untuk menunjukkan kejahatan mereka, untuk menyatakan kebenaran kami. Setidaknya Bapak berhutang untuk itu. Kalau tidak, orang bisa salah paham. Orang akan merasa mereka yang benar, kritik mereka yang benar. Bapak Munte tidak pernah bergeming
sekalipun, khotbahnya tidak pernah emosional. Mau sesakit apa perasaannya atau sesakit apa badannya, khotbahnya tidak pernah tergantung situasinya. Khotbahnya hanya dari apa mana yang disuruh Tuhan sampaikan, itu dia sampaikan. Dan kerap kali saya heran dan saya bertanya, kenapa sih tidak dibunyikan sedikit, apalagi dengan kedudukan seperti Bapak. Komentar seperti itu dapat membawa pengaruh. Bapak bilang, ya, dan kepada kita semua anaknya, kalau kita fokus pada Yesus dan fokus kepada apa yang disuruh Yesus lakukan, yakni hal-hal besar, kau tidak perlu fokus kepada hal-hal kecil. Jadi pada dia, orang-orang begitu, hal-hal kecil tidak mengganggu dia. Nah, saudara pun perlu begitu. Kalau saudara mau melakukan perkara besar, fokus pada perkara besar. Latihan tiap hari pemusik. Fokus. Saudara diam, tapi tahun ini betul-betul saudara latihan sungguh-sungguh. Akhir tahun saudara sangat ahli. Begitu, fokus. Saudara penyanyi, saudara kumpulan saudara les vokal, apa saja. Saudara latih 2, 3, 4 suara saudara. Masing-masing saudara penari, masing-masing saudara English service dan sekolah mingguan. Fokus kepada apa yang Tuhan suruh saudara kerjakan. Lalu semua perkara-perkara emosional ini tidak mengganggu saudara. Saudara mengerti? Hari malam Ibu Munte mengatakan kepada saya, logam mulia, emas, dia tidak bisa bereaksi dengan logam-logam lain. Tidak mau dan tidak akan. Karena dia logam mulia. Saudara pilihlah mau jadi logam mulia atau tidak. Biar kita menjadi logam mulia. Ya, menjadi perabot mulia kalau kata Alkitab. Nah, fokus kepada Tuhan, fokus pada panggilan Tuhan, sehingga nggak sempat kita disibukkan dengan semua kekacauan mental. Kita ampuni semua orang, kita berkati semua orang, lalu kita naikkan syukur pada Tuhan. Dan kita akan berkata seperti Yusuf berkata, semua orang mereka-rekakan yang jahat kepadaku, menunggu kejatuhanku, tetapi Tuhan menjadikan itu kebaikan. Saudara percaya sama Tuhan? Saudara percaya Tuhan di pihak saudara? Tekan amin lebih kuat. Saudara percaya dengan Tuhan, saudara dapat melakukan segala perkara? Banyak pun kesakitan menimpa saudara, saudara berkata seperti Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan pernah ada sakit jiwa saudaraku. Amin. Bilang ke kiri kanan, jangan pernah sakit jiwa saudaraku. Kita yang membebaskan orang dari sakit jiwa saudara. Amin. Bilang lagi ke kiri kanan, makanya jangan sedih-sedih. Selalu sukacita. Lalu bilang sama dia, coba aku lihat dulu kau ketawa. Coba dulu ketawa, kau dulu ketawa. Jangan gampang marah, gampang ketawa. Kan itu firman Tuhan kita minggu ini. Ada nyanyian baru bagi Tuhan, amin. Haleluya. Mari angkat tangan saudara yang terakhir kali. Ucapkan pengakuan iman ini. Di dalam nama Yesus, saya selalu sukacita. Di dalam nama Yesus, saya tidak pernah sakit mental. Di dalam nama Yesus, saya dapat menerima segala keadaan. Saya tidak menyalahkan situasi. Saya tidak menyalahkan orang lain. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya tidak menyalahkan diri sendiri. Semua dakwaan dari setan, semua roh penuduh, roh penipu, keluar dari pikiran saya. Di dalam nama Yesus, saya bebas, penuh sukacita, selalu rendah hati, fokus pada Tuhan, pada perkara yang besar, dan tetap rendah hati. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Dan semua kita berkata